Oke, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman di channelnya Pajak Smart ini ya, setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenaran juga ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Jadi mohon koreksinya apabila yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, masih belum dipecat nih ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat Anda semua. Teman-teman Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya, kalau teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik tentang pajak Anda gitu ya. Awan akan tersedia gratis secara langsung seperti biasa di live Instagram Pajak Smart ini ya, tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, teman-teman yang mungkin belum tahu, kita masih ada program lifetime membership nih ya. Buat teman-teman yang mau diskusi pajak, tanya jawab langsung dengan saya, cukup bayar 1 kali seumur hidup di lifetime membership kita. Silakan daftar di website pajakpajakpajak.com ya. Pajak 3 kali ya, pajakpajakpajak.com. Teman-teman akan tergabung dalam grup WA membership nanti, yang kita bebas diskusi tiap hari di grup itu, dan kita akan ketemu secara langsung ya, secara online setiap hari Selasa malam jam 8 malam. Oke, kita bebas membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua ya. Teman-teman silakan bergabung ke membership kita di www.pajakpajakpajak.com ya. Pajaknya 3 kali. Oke, kita informasi dulu nih teman-teman ya. Baru hari ini si Purbaya bikin bikin kehebohan lagi nih ya. Pak Purbaya bongkar penyebab APBN sudah tekor katanya. APBN sudah tekor 240 triliun per Maret ya. Jadi tekornya itu 240 triliun. Itu 240.000 miliar. Itu 240 juta teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman ya. Nah, uniknya Purbaya mengatakan biang kerok anggaran pendapatan APBN pada kuartal ini minus 240 triliun adalah apa? Purbaya menjelaskan angka defisit itu setara 0,93% dari PDB ya, produk domestik bruto. Menurutnya, defisit APBN itu karena belanja negara lebih tinggi dibanding pendapatan ya. Ibaratnya besar pasak daripada tiang gitu ya. Ia meminta tekor APBN ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang mengagetkan karena anggaran memang didesain defisit. Nah, ini gue kaget nih dengerin ya. Gue kaget banget ada menteri ngomong begini. Anggaran kita memang didesain untuk defisit katanya. Luar biasa ya. Ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit katanya. Bersama Komisi 11 DPR ya, di Komplek DPR. Sampai akhir Maret, Kementerian Keuangan mencatat pendapat belanja negara naik 31% ya ke level 815 triliun. Sementara pendapatan negara Maret itu cuma 574 triliun atau meningkat cuma 10%. Angka pendapatan itu lebih rendah daripada belanja per Maret 2026. Purbaya menjelaskan APBN didesain defisit karena memang belanja negara dibuat merata sepanjang tahun dan itu merupakan sesuatu yang normal. Kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya. Jadi kita berhati-hati dalam hal ini. Oke teman-teman, kita udah nggak usah bahas lagi ya. Cuman gua agak bingung ya. Jadi negara kita ini memang sudah didesain untuk defisit, wajib defisit, harus defisit, dan tidak boleh tidak defisit ya. Luar biasa ya, kok bisa menteri ngomong begitu? Kenapa sih nggak dibikin tidak defisit gitu loh? Kenapa tidak dibikin supaya kita jangan berhutang-hutang mulu ya? Ya gue rasa, gue nggak ngerti ya, mungkin si pembuat kebijakan itu sendiri yang pengennya, defisit dan bertambah-tambah terus hutangnya ya.
Dan nggak tahu juga, mungkin memang begitu desainnya. Ya kata Purbaya gitu, memang desainnya begitu kata Purbaya. Ya sudahlah, kita ikuti aja lah ya teman-teman ya. Tapi kita sebagai warga masyarakat ya teman-teman, jangan punya hutang teman-teman ya. Anda sebagai warga masyarakat, jangan punya hutang. Saya pernah hidup dalam hutang dan saya tahu rasa sakitnya ya. Jangan punya hutang. Oke, kita diskusi teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan dituliskan di kolom komentar, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kita mulai dari Bapak Nise 99 US. Untuk perhitungan sendiri PPh 25 di lampiran 4, apakah penghasilan neto dan lain-lain diisi berdasarkan penghasilan neto dan data dari bukti potong A1 perusahaan hingga akhirnya 0, atau diisi 0 untuk semua pos agar angsurannya 0. Nah, jadi gini Pak, yang di PPh 25 itu nilai penghasilan neto adalah nilai penghasilan neto yang rutin Pak. Yang rutin itu artinya Bapak punya kontraknya, sudah pasti akan berjalan lagi di tahun 2026, begitu, yang rutin Pak. Nah, jadi boleh aja Bapak ikutin A1-nya. By the way, A1 itu bukan PPh 25 ya, A1 kan sudah dipotong oleh kantor, jadi A1 seharusnya tidak masuk. Yang masuk adalah penghasilan rutin yang bukan A1, seharusnya begitu. Nah, jadi tinggal dihitung berapa penghasilan rutin yang di luar A1. Nah, itulah yang jadi dasar untuk menghitung PPh pasal 25 tahun berikutnya. Gitu. Kalau Bapak mau jadiin 0, ya udah 0 aja, nggak apa-apa. Kan bisa hitung tahunan nanti. Thank you Pak Nise 99 US, semoga terbantu. Ibu Lisa Gunawan Ings, malam kawan mau tanya, ibu saya 75 tahun, sudah lapor SPT 2025 di Cortex. Tahun ini mau ajukan NE. Apakah harta SPT terakhir kelak mau dijual? Apakah nanti ada masalah bila NE? Saya rasa nggak masalah sih Bu, nggak masalah ya. Nanti ketika jual harta, contohnya nih, ibu jual properti atau rumah gitu ya, itu kan butuh NPWP. Kalau butuh NPWP tinggal diaktifkan aja, tinggal bayar pajaknya beres gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah selama dia NE, mungkin dia bertahun-tahun NE kan, tiba-tiba hartanya naik. Nah, itu jadi masalah, Bu. Tiba-tiba hartanya naik dan dia tidak bisa menjelaskan, itu jadi masalah. Jadi saran saya sih buat orang-orang yang masih punya harta, apalagi hartanya itu menghasilkan, ada penghasilan bunga deposito, ada penghasilan sewa dan sebagainya, maka sebaiknya tidak usah NE, dia tetap lapor seperti biasa. NE itu adalah untuk orang yang tidak punya harta, tidak punya penghasilan. Nah, itu yang NE gitu ya, atau dia meninggal dan sebagainya. Kalau dia masih punya harta atau masih punya penghasilan, saya menyarankan lebih baik nggak usah NE. Oke, thank you Bu Lisa Gunawan, semoga terbantu. Ibu Nise 99, apabila suami istri melaporkan SPT secara MT, apakah penghasilan dan bukti potong istri di SPT suami pada lampiran L1D dan L1E dihapus? Jawabannya iya Pak, dihapus saja Pak. Dihapus aja, kemudian dihitung masing-masing. Cuman pertanyaannya, bisa dihapus apa atau nggak bisa dihapus? Kalau nggak bisa dihapus, ini mesti ke kantor pajak nih, cari solusinya ya. Thank you Pak Nise, semoga terbantu. Bapak Nise 99 US, apakah benar kenaikan harta akibat penyesuaian kurs akhir tahun, falas nih ya, sesuai per 11 tidak perlu dibayar pajaknya karena belum direalisasikan dan hanya perlu dilapor sebagai kas dan bukan penghasilan. Jadi gini, kalau Bapak laporkan nilainya diupdate menggunakan kurs terbaru, artinya otomatis Bapak mengakui capital gain, mengakui kenaikan harga, dan otomatis jadi penghasilan dan perlu hitung pajak. Oke? Kalau Bapak tidak mau bayar pajaknya, artinya Bapak hanya mengakui nilai kurs yang beli. Jadi dulu belinya 15.000, ya udah sekarang pun masih dilapor 15.000. Jadi masih dilapor dengan harga perolehan, dengan tahun pun tahun perolehan tahun yang dulu. Begitu caranya Pak. Jadi tidak boleh Bapak mengakui nilainya Bapak akui naik, tetapi penghasilannya tidak diakui, itu nggak bisa. Setahu saya tidak bisa. Jadi tetap itu mesti dihitung. Kalau nggak mau dihitung pajaknya, ya udah jangan ada capital gain, maka Bapak laporkan hanya senilai perolehan, gitu deh. Jadi ini menjadi dilema ya, menjadi dilema. Kalau saya sih lebih cenderung ya, saya lebih cenderung update aja harganya, update aja nilainya, toh tidak besar loh. Tahun lalu 16.000 sekian, sekarang 17.000, ya tidak terlalu jauh gitu. Biarkan aja naik, kemudian memang hitung pajaknya ya, saya rasa juga pajak nggak terlalu tinggi gitu. Daripada tiba-tiba 5 tahun kemudian baru dihitung keuntungannya bisa tinggi sekali gitu, atau 10 tahun jadi tinggi keuntungannya gitu Pak.
Oke. Thank you Pak Nise, semoga terbantu. Ibu Ufmut, malam kok, perkumpulan ber-NPWP dan lapor seperti PT. Ada masuk uang keanggotaan itu dihitung sebagai omset ya? Jawabannya tergantung perkumpulan ini ya. Kalau perkumpulannya itu untuk berorientasi profit, berarti itu omset. Tetapi kalau dia untuk kegiatan sosial atau agama atau tidak profit, maka itu jadi sumbangan. Oke? Tapi uang keanggotaannya itu dikembalikan berupa barang senilai uang daftarnya. Lah kok bisa? Kalau dikembalikan berupa barang ya sama aja bukan ini ya, sama aja bukan penerimaan bagi si perkumpulan. Kalau dikembalikan dengan nilai barang yang sama, ya udahlah, dianggap sebagai hutang piutang kalau gitu ya. Jadi opsi pertama jadi hutang piutang biar nggak ada masalah dengan penghasilan. Opsi kedua adalah jadi sumbangan. Ketika masuk jadi sumbangan, masalahnya adalah ketika keluar bagaimana? Nah, ketika keluar pun terpaksa dianggap sumbangan. Saya rasa begitu paling gampang ya. Oke. Ini aneh nih, kok uang masuk jadi keluar lagi nilai sama, kan jadi nggak guna. Oke. Thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Bapak Krista Leoni, Ibu, malam kok, malam Bu Kristi Leoni. Mau tanya, apakah kalau ada jualan di Shopee, itu wajib melaporkan omset penjualannya di SPT tahunan? Jawabannya wajib ya. Mau jualan di Shopee, mau bukan di Shopee, mau dimanapun kita jualan, maka kita wajib lapor penjualannya di SPT tahunan. Itu wajib ya. Thank you Bu Krista Leoni, semoga terbantu. Bapak Ibu Ufmuts, kalau perkumpulan ada omset, tetapi tidak keluar gaji, apakah bisa? Jawabannya bisa-bisa aja ya, sesuai kondisi sebenarnya. Karena realnya memang nggak ada gaji. Ya, boleh-boleh Bu. Jadi ikuti aja yang realnya. Kalau memang realnya nggak ada gaji, ya nggak ada gaji. Gitu. Thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Ibu Newanda BB, malam kok, malam Bu Newanda. Kalau saya UMKM, sudah tutup toko dari 2024, sehingga tidak ada penghasilan. Jadi harusnya nihil untuk SPD tahunan. Tapi ternyata saya ikut MLM yang juga sudah tidak digeluti lagi. Oke, terpotong nih Bu Newanda, terpotong. Oh, ada nih ya. Tetapi ternyata downline masih membeli sehingga terciptalah bukti potong di tahun 2025. Sehingga pengisian SPT menjadi LB sekian ribu ya. Bagaimana supaya menjadi nihil, bukan LB? Mau tambahkan ke penghasilan. Oke, begini Bu Newanda ya, kita tidak bisa bikin menjadi nihil. Jarang sekali bisa ketemu angka yang pas menjadi nihil. Solusinya adalah biarkan jadi kurang bayar, nggak apa-apa. Kalau kurang bayar 1.000 kan nggak apa-apa tuh, tinggal dibayar beres ya Bu. Jadi susah sekali untuk menciptakan angka yang pas menjadi senilai nihil gitu ya, susah mencari angkanya. Kalau Ibu mau, boleh dicoba-coba ya. Tinggal tambahin ke penghasilan neto dalam negeri lainnya, dicoba-coba angkanya sampai dapat nihil. Kalau nggak dapat nihil, ya udahlah, biarin aja jadi kurang bayar dikit kan nggak apa-apa, tinggal dibayar aja. Oke, thank you Bu Newanda, semoga terbantu. Ibu Lustisian, malam, suami no income, broker properti. Istri sudah NA, gabung ke suami. Ada bukti potong atomi, Prive sebagai persero CV, ada jasa UMKM 0,5%, ada juga hibah. Total di bawah PTKP. Lapor konteksnya istri bagaimana? Jawabannya nggak gimana-gimana sih, Bu. Pak ya. Jadi, kan ini istri sudah NE ya, istri sudah nonaktif ya. Kalau istri sudah nonaktif, maka istri nggak usah lagi lapor SPT tahunan. Semua gabung ke suami saja. Kan istri sudah NE. Jadi semua gabung ke suami, penghasilannya gabung di suami, Privo-nya lapor di suami, UMKM lapor di suami, ada hibah pun lapor di suami. Semuanya lapor di suami. Begitu. Jadi supaya lebih simpel, lebih sederhana. Oke, thank you Pak Lustisian, semoga terbantu. Bapak Newanda. Oh, tadi sudah ya? Tadi sudah Bu Newanda. Nah, lanjut nih Bu Newanda. Kalau menambahkan ke penghasilan lainnya juga tetap ada LB, karena penghasilannya tidak ada. Mohon bimbingan. Gampang Bu, Bapak, Ibu tambahkan aja di penghasilan dalam negeri lainnya, tambahkan angkanya 10 juta, 20 juta, 30, 40, 50. Walaupun angka itu fiktif nggak apa-apa. Kan nggak masalah toh. Tinggal mengakui aja ada penghasilan sekian, kemudian sampai sistemnya
yang LB menjadi KB, menjadi kurang bayar. Kurang bayar 1 perak juga nggak apa-apa, 10 perak pun nggak apa-apa, 1.000, 2.000, 3.000 nggak apa-apa. Kita bayar, beres masalahnya, gitu ya. Daripada LB jadi masalah, oke. Thank you Bu Newanda, semoga terbantu. Bapak Lustisian, kok saya ngasih papa bulanan 3 juta, 5 juta, 2 juta, dan seterusnya. Ini sih hibah, jawabannya betul itu hibah. Tetapi masa tiap bulan papa ada hibah? Jawabannya nggak apa-apa, nggak masalah ya, namanya orang tua dapat uang dari anak, atau sebaliknya, tidak masalah. Itu hibah, betul ya. Lapor nanti akhir tahun 2026 sekaligus aja atau salah? Jawabannya sekaligus saja. Betul, Pak. Sudah betul, Pak. Ya. Jadi tinggal di total aja nilainya berapa, lapor di SPT Ayah. Tetapi kalau nilainya kecil-kecil mah habis buat biaya hidup toh. Kalau habis buat biaya hidup mah nggak usah terlalu pusing ya. Kecuali kalau hibah ini menjadi sebuah aset, menjadi rumah atau menjadi mobil, motor, itu mungkin perlu lapor lah ya. Tapi kalau habis buat biaya hidup, udahlah nggak usah dilapor dong, nggak pengaruh apa-apa, karena nilainya terlalu kecil. Oke, lagi pula di bawah PTKP. Nah, gitu ya. Thank you Pak Lustisian, semoga terbantu. Ibu Erina Risyadiani, malam Bu Erina, mau tanya. Kalau mau buat pasal 24 atas berlangganan email berbayar, pilih kode yang apa ya, Email berbayar, pilih buat pasal 24. Oh, maksud Ibu pasal 23 ya? Kalau PPH pasal 23 berlangganan email berbayar. Oke, apa aja boleh lah, Bu. Apa aja boleh, yang penting 2% ya. Saya rasa saya tidak terlalu pusing dengan kategorinya. Kategori apa aja boleh, yang penting yang penting tarifnya betul 2%, gitu. Kalau Ibu mau, boleh komunikasi dengan pihak sana, pihak lawan transaksi. Mereka tuh biasanya dipotong pakai kode yang mana, gitu. Tapi saya nggak terlalu pusing, apa aja boleh, yang penting yang mendekati aja, yang penting kodenya betul, tarifnya betul, 2%. Oke. Thank you Bu Erina, semoga terbantu. Ibu Krista Leoni, nanya suami bisnis spare part, statusnya PKP, buka faktur pajak dan bayar PPN, oke? Istrinya itu bisnis online jual peralatan dapur di Shopee. NPWP gabung ke suami. Apakah istri wajib bayar PPN untuk penjualan Shopee? Jawabannya wajib, karena si istri itu tidak punya NPWP sendiri. Itu masalahnya, Bu. Ya. Jadi kalau dia mau menghindari PPN, maka si istri ini harus pisah harta atau memilih terpisah, kemudian NPWP mesti terpisah. Jadi si istri punya NPWP sendiri, punya SPT sendiri, punya rekening sendiri. Dengan demikian, dia bisa jualan tanpa kena PKP, kena PPN. Jadi beda bisnisnya, gitu. Kalau gabung suami, ya otomatis jadi PKP lah. Otomatis bisnis itu menjadi objek PPN, gitu. Thank you Bu Krista Leoni, semoga terbantu. Ibu Amaliau, Awan, aku ada kurang bayar, bukti laporku ada 2. Pas bikin billing ada bukti lapor tanggal 31, pas bayar 31 ada bukti lapor lagi. Bagaimana nih Bu? Maksudnya Bu, ini OP atau badan nih Bu? OP atau badan ini? Coba dicek lagi Bu ya. E-billing itu seharusnya tidak perlu double dan tidak akan jadi double sih. Mungkin sistem konteksnya yang error. Coba dicek lagi Bu Amalia. Oke, thank you Bu Amalia, semoga terbantu. Bapak Ibu Lustisian, nanya lagi, CV udah nihil sejak tahun pajak 2026, tetapi belum nonaktif ya. Cortex mengisi seperti SPT nihil cara DJP dulu, jawabannya betul, seperti dulu isi nihil. Modal CV tetap dilaporkan, jawabannya iya, tetap dilaporkan. Thank you, ada saran untuk CV begini? Boleh kalau mau di NE Bu, kalau mau di nonaktifkan atau di nonefektifkan boleh-boleh saja ya. Sudah lama banget ini, sudah 10 tahun yang lalu ya. Boleh aja di NE kan. Tetapi tidak perlu dihapus ya. Tidak perlu dihapus atau ditutup, nggak usah. Di NE aja. Thank you Bu Lustisian, semoga terbantu. Ibu Katarina Gunawan, kata kering pajak yang milih NPPN nggak bisa pakai PPh final. Jawabannya bisa ya. Kering pajak sudah mengatakan bisa. Ada di publikasi di Instagram maupun di Twitternya itu sudah bilang bisa ya. NPPN tidaklah menghilangkan PPh final. Itu resmi dari DJP.
Jadi bingung nih yang sudah cetak MPPN. Apakah WP tidak usah pilih MPPN? Pilih PPh final saja yang katanya sampai dengan 2029 diperpanjang. Oke, jadi NPPN tidaklah menghilangkan PPh final dan MPPN tetap wajib dicetak ya untuk seorang pengusaha UMKM maupun bukan UMKM. Thank you Bu Katarina, semoga terbantu. Bapak Sipako 70, kok kalau WP Badan belum aktif operasi, tetapi rekening koran hanya ada transaksi biaya admin bank. Perlukah biaya admin bank itu dimunculkan di LK dan di SPT? Makasih kok. Jawabannya perlu ya. Dimunculkan tetap perlu. Kalau nilainya kecil dan Bapak tidak mau mengalami kerugian, ya udah tinggal dikoreksi fiskal gitu. Dikoreksi fiskal berarti kan secara fiskal dia tidak rugi. Nah, secara komersil tetap rugi gitu. Secara komersil, secara akunting ya tetap seperti biasa. Paling gitu, Pak. Nggak ada masalah sih. Thank you, Pak Sipako. Semoga terbantu. Ibu Erina Risyadiani, tanya satu lagi kok. Teman saya lupa tidak masukin saham ke SPT tahunan dari 2023. Kalau mau buat pembetulan di SPT-nya, tidak ada uang tunai sebesar saham yang dibeli. Gimana ya, kok? Jawabannya gampang. Tanya ke diri sendiri. Tanya ke dia. Dari mana itu uang buat beli saham? Tanya dia. Gitu, Bu, ya. Kan dia yang punya duit. Dia pasti tahu. Apakah dari bapaknya, dari ibunya, dari kerja, atau dari usaha, dari dagang, dari mana. Nah, dari situlah kita baru bisa melaporkan, gitu, Bu, ya. Jadi, setiap manusia pasti tahu dong, dia punya uang, dari mana datangnya, dia pasti tahu. Nah, disitulah dia mesti laporkan. Kalau emang ada pajak yang masih dibayar, ya bayar, nggak apa-apa. Gitu, Bu, ya. Nah, thank you, Bu Erina, semoga terbantu. Ibu Anda 280, malam kawan, pemegang saham ambil dividen dari perusahaan. Gimana pencatatan di perusahaan pada SPT Badan? Pencatatannya adalah debitnya itu adalah dividen, kreditnya adalah bank. Gitu, sesimpel itu ya. Debitnya dividen, kreditnya bank. Dividen adalah anak akun dari laba ditahan. Udah, gitu aja, Bu. Simpel kan? Thank you, Bu Anda, semoga terbantu. Ibu Irawati, malam kok? Ya, malam, Bu. Bagaimana? Bapak Aili 04, tanya kok, apakah SKB ada masa berlakunya? Setahu saya ada, Bu. Kayak SKB itu biasanya berlaku sampai Desember di 1 tahun tersebut. Gitu sih. Setahu saya begitu. Jadi per Desember dia akan di-reset gitu. Nanti ketika Januari mesti ajukan ulang. Setahu saya seperti itu. Ini SKB apa dulu nih? Ya. Thank you, Bu Aili. Semoga terbantu. Bapak Gria Lestari Timor, kok pembetulan SPT 2021-2022 lebih dari 1 kali, karena sudah pernah pembetulan. Apakah bahaya? Jawabannya tidak bahaya ya. Mau 4 kali, 5 kali, 10 kali, nggak ada masalah. Nggak usah pusing mengenai hal-hal seperti itu. Kalau nanti dipanggil, kita jelaskan apa adanya. Kita jelaskan, nggak masalah toh. Jadi, SPT itu menjadi masalah ketika kita itu nggak bisa kasih penjelasan, itu jadi ribut, ya kan? Tetapi sepanjang kita bisa menjelaskan, kita tahu isinya, kita tahu detailnya, kita bisa jelaskan, maka mau 10 kali juga nggak apa-apa, santai aja. Oke. Thank you Pak Gria Lestari, semoga terbantu. Ibu Erina Risyadiani, dan untuk dividen yang didapatnya, apakah betul dimasukkan ke SPT tahunan? Jawabannya betul. Ini di pribadi ya, Bu ya. Kalau di pribadi masuk ke penghasilan dividen, kalau final berarti PPh final, kalau dia mau investasi berarti penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ataukah harus bayar dulu pajaknya? Sahamnya saham dari bursa efek. Oke, jadi ketika orang pribadi terima dividen, Bu, dia punya 2 pilihan ya. Pilihan pertama adalah dia langsung bayar 10% PPh final, beres ya. Bulan depan maksimal tanggal 15 dia bayar dan dilapor di PPh Unifikasi. Cara kedua adalah dia investasikan. Ketika dia investasikan, maka dia harus tahan selama 3 tahun dan mulai tahun depan dia lapor di e-reporting investasi dividen 3 kali berturut-turut. Gitu. Oke, thank you Bu Erina, semoga terbantu. Bapak Pevalet, malam kok, malam Pak Valet. Mau tanya, suami orang pribadi PKP, usaha distributor snack. Istri punya usaha toko roti. Oke, bagaimana hitung pajak penghasilan istri di SPT suami? Jawabannya biasa aja ya, ikuti aja si suami.
Jadi kalau istri tidak punya NPWP kemudian gabung ke suami, maka semua penghasilan istri dianggap seperti usahanya suami. Jadi kalau dia PKP maka itu menjadi PPN, kena PPN, kemudian belinya pakai NPWP suami, jualnya juga pakai NPWP suami, PPh-nya dihitung seperti PPh-nya si suami. Seperti itu sih Bu, tinggal gabung semua aja ke suami, kalau emang dia gabung suami. Sekarang kalau istrinya mau dipisah, ya udah bikin surat pisah harta, kemudian dia bikin NPWP sendiri, kemudian istri tidak usah PKP, dan istri lapor sendiri pajaknya. Kira-kira gitu. Oke. Thank you Pak Puvalet, semoga terbantu. Ibu Melinaho, waduh mau nonton siaran langsung ke Awan tapi lampu ini padam. Entah kenapa, pakai data juga nggak jalan lagi. Makasih Bu, makasih. Mungkin coba cek internetnya. Thank you Bu Meli. Bapak Gria Lestari Timor, kok kita pembetulan 2021, kok sudah tidak bisa lewat online? Jawabannya bisa kok, coba cek lagi Bu, bisa kok di DJP online ya, bukan di Cortex. Apakah harus pembetulan ke kantor pajak langsung ya? Coba Ibu cek lagi di sistem DJP online ya. Kalau emang nggak bisa, maka terpaksa datang ke KPP, terus ketemu AR. Terpaksa begitu ya. Tetapi feeling saya masih bisa kok. Coba cek di DJP online ya, djponline.pajak.go.id. Thank you Pak Gria Lestari, semoga terbantu. Ibu Dewi Sutejo, tolong tanya kok, pemotongan PPh 21 atas gaji dan THR pada masa Maret nih, bulan Maret, menyebabkan perusahaan mengalami lebih setor. Apakah benar pada bulan-bulan berikutnya ya, mulai April dan seterusnya, itu saat gaji terpotong Bu Dewi? Saat gaji apa nih Bu Dewi? Terpotong nih Bu Dewi ya. Jadi jawabannya adalah tidak ada hubungannya. Ketika bulan April itu tidak ada hubungan dengan Maret. Maret itu mau lebih atau mau kurang nggak peduli. Di bulan April tetap potong pakai TER. Bulan Mei tetap TER. Bulan Juni tetap TER. Sampai November tetap gunakan TER. Di bulan Desember barulah dihitung ulang pakai A1. Begitu Bu Dewi. Oke. Thank you Bu Dewi, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, malam kok, malam Pak Ang Petrus. Ada SPLN, bagaimana laporan SPT dan PPh final dari sewa properti dalam negeri? Apakah perlu lapor dan bayar berapa persen? Jawabannya perlu ya, perlu dilapor dan perlu bayar PPh 10% seperti biasa. Untuk NPPN, apakah bisa dipakai untuk penghasilan dari luar negeri? Jawabannya tidak perlu. Kalau dia sudah SPLN, maka pertama, dia lapor SPT tahunan seperti biasa, tetap lapor ya, bukan nggak usah lapor, tetap harus lapor. Yang kedua, semua penghasilan di dalam negeri itu dihitung pajaknya seperti biasa, seperti biasa. Yang ketiga, semua penghasilan di luar negeri tidak usah dikenai pajak di Indonesia. Nah, gitu. Jadi penghasilan luar negerinya tinggal dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Sesimpel itu. Ya, nggak usah lagi hitung penghasilan luar negerinya kena pajak berapa, nggak usah. Kalau dia sudah SPLN ya, kalau sudah dapat surat SPLN. Oke, thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Ibu Noviani Lucia, saya mau bikin konsep SPT badan, kok periodenya Februari sampai Januari 2026, dan udah mulai hari Jumat sampai malam ini masih sama. Gimana nih Pak? Oke, yang pertama adalah Ibu hapus dulu konsepnya, Ibu hapus konsep, kemudian Ibu coba cek ke profil atau informasi umum, di situ coba cek Bu, jangan-jangan periodenya itu Februari ke Januari. Itu mesti diubah menjadi Januari ke Desember. Oke? Kalau itu masih gagal, nggak bisa, Ibu terpaksa ke KPP. Coba ke KPP, tanyain, bagaimana nih caranya nih? Mungkin pihak AR bisa bantu ya, mungkin orang KPP bisa bantu. Oke. Thank you Bu Noviani, semoga terbantu. Bapak Aili 04, SKB baiknya dibuat secepatnya atau nanti saja saat sudah ada dana untuk urus balik nama. Ini maksudnya buat SKB balik nama tanah bangunan ya. Kalau tanah bangunan, nanti aja Pak, nanti aja. Ketika mau proses balik nama, di saat itulah bikin SKB. Bukannya sekarang bikin SKB, kemudian kita simpan, tahun depan kita pakai, itu enggak ya. Untuk dalam rangka balik nama tanah bangunan, nanti ketika mau balik nama, di saat itu baru proses SKB. Oke. Thank you Bu Aili, semoga terbantu. Bapak Dian Faradi, malam kok. Ya Pak Dian, bagaimana Pak? Bapak Lustisian, Kak Awan, kalau CV nihil 10 tahun,
diajukan NE. Bisa di Cortex kah? Jawabannya bisa. Bisa dicoba ya, permohonan NE di Cortex bisa. Ribetkah di NE? Kalau CV ini ditutup, tepatkah? Jawabannya tidak usah tutup, di NE saja. Karena kalau tutup, mahal Pak. Tutup MPP-nya CV itu sama biayanya dengan harga untuk bikin CV baru. Jadi nggak usah, di NE aja, nggak usah ditutup. Thank you Pak Lustisian, semoga terbantu. Bapak Bro 777 Nis. Bro Nis. Malam kok. Kalau usaha jasa akuntansi, jasa perpajakan, apakah boleh pakai PT perorangan dan pakai pajak final UMKM 0,5%? Jawabannya bisa dan sudah saya lakukan. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah jangan ngomong jasa akuntansi, ya ngomongnya adalah jasa manajemen. Itu yang saya lakukan ya. Mohon maaf nih Pak DJP ya. Memang begitu yang saya lakukan. Jadi kita tidak mengatakan jasa-jasa akuntansi atau jasa konsultan pajak gitu ya. Ya kita bilang jasa manajemen, begitu Pak. Kalau jasa manajemen menggunakan PTP itu bisa pakai 0,5% selama 4 tahun. Nah, itu bisa. Thank you Pak Brownies, semoga terbantu. Bapak Gria Lestari Timor, kok harta emasnya fiktif, sudah TA di 2017 dan dilapor terus, apakah bahaya? Jadi gini Pak, kita belum tahu nih, emas ini apakah akan jadi bom waktu atau gimana, kita belum tahu. Oke, namun saya punya prinsip nih, kalau kita sudah tahu itu tidak benar, alangkah baiknya kita benerin sekarang. Kita benerin di 2025. Alangkah baiknya seperti itu. Kalau saya punya prinsip. Kalau memang itu barang fiktif, kita buang aja. Kita buang, tetapi dengan syarat tidak dikonversi ke harta lain ya. Begitu emasnya itu kita hilangkan, maka harta kita jadi turun. Seperti itu, Pak. Dan kita harus ambil resiko ya. Apakah ini akan dipanggil orang pajak? Bisa kejadian. Dan kita jelaskan bahwa itu emas memang fiktif sejak awal. Begitu, Pak. Oke. Thank you, Pak Gria. Semoga terbantu. Bapak Jovis B. Sumber penghasilan kegiatan usaha buat NPPN 2025 dan buat penghasilan bruto per bulan. Tetapi KLU-nya itu tidak atau belum bekerja. Apakah tidak bertentangan? Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. KLU itu nggak terlalu pusing kok. KLU tidak terlalu masalah. Yang penting adalah kondisi sebenarnya bagaimana. Kalau kondisi sebenarnya memang ada usaha, ya udah ikuti aja sebenarnya gitu. KLU tidak terlalu mengikat ya. Oke. Thank you Pak Jovis B, semoga terbantu. Bapak Doni Frans Jaya 91. Halo kawan, PP 55 apakah sudah diperpanjang? Jawabannya sudah ya, diperpanjang sampai Desember 2029 melalui UU BP pasal 1 ayat 1. Thank you Pak Doni, semoga terbantu. Bapak Lustisian, satu lagi ya, bayar sewa kontrakan. Harus lapor Cortex juga kah? Jawabannya harus ya, bayar sewa. Oh, sorry, bayar ya. Kalau kita uang keluar, maka itu nggak usah lapor Cortex, nggak usah. Kalau ada uang masuk, penghasilan, barulah kita lapor. Oke? Karena itu yang mengurangkan tabungan, yang merosot terus. Saran please, thank you Kak. Ya Bu, tidak usah ya. Di Cortex itu tidak ada kolom untuk melaporkan biaya hidup atau uang keluar. Jadi nggak penting, nggak perlu dilapor. Oke? Hartanya turun, nggak apa-apa. Tabungan turun, nggak masalah. Oke? Thank you Pak Lustisian, semoga terbantu. Bapak Gria Lestari Timor, kok orang tuanya WNA, jadi tidak punya NPWP, meninggal 2018. Lalu warisannya dibagi di 2023. Kita sudah lapor di SPT 2023 dengan nulis setara kas sebagai berikut ya. Warisannya campur-campur berupa perhiasan dan uang. Gimana kok? Oke. Terpotong, apakah masih bisa diungkit-ungkit orang pajak di era Cortex? Jawabannya bisa ya. Jadi sebaiknya yang pertama, Bapak mesti punya dokumen warisan. Apakah itu akte wasiat atau akte warisan atau surat kesepakatan waris. Itu perlu ya, supaya menjadi bukti bahwa barang-barang itu berasal dari almarhum, bukan berasal dari dagang, bukan dari pekerjaan kita, gitu. Jadi punya bukti bahwa ini barang-barang adalah dari warisan. Yang kedua adalah Bapak perlu laporkan semua harta itu di Cortex itu detail ya, satu persatu. Bukannya digabung total setara kas itu enggak. Detail satu persatu lebih aman. Gitu Pak. Nanti di Cortex Bapak tulis tuh keterangannya sumber penghasilannya adalah dari warisan. Gitu Pak. Oke, thank you Pak Gria Lestari Timor. Semoga terbantu. Bapak Aman Santosa 123.
Malam Kak Awan, ada falas, nanti di SPT ditulisnya uang tunai falas, jawabannya uang tunai aja, uang tunai aja. Nanti ditulis, harga tahun perolehan atau harga saat ini, mohon penjelasannya. Oke. Ada 2 metode dan menurut saya dua-duanya betul. Yang benar adalah Bapak tuliskan nilai kurs hari ini, kurs Desember 2025 ya, kemudian mengakui capital gain, mengakui penghasilan, kemudian bayar pajaknya kalau memang ada pajaknya yang perlu dibayar. Oke, itu cara yang tepat. Cara kedua adalah lapor nilai perolehan, nilai yang dulu. Oke, tahunnya juga tulis tahun yang dulu. Artinya tidak ada capital gain. Kalau gitu kan berarti tidak ada pajak yang mesti dibayar gitu. Kalau saya sih lebih suka yang pertama supaya tiap tahun diupdate terus lebih enak gitu. Oke, thank you Pak Aman Santosa, semoga terbantu. Bapak Febri Damayanti, Ibu ya. Pak, PT usahanya toko obat, termasuk dagang atau umum ya? Setahu saya dagang Bu, kalau toko obat mah dagang aja, lebih gampang. Oke, thank you Bu Febri. By the way, dagang dan umum tuh sama persis ya. Dagang dan umum tuh sama aja. Kalau di lampiran satunya SPT Badan. Thank you Bu Febri. Bapak Bapak Nisa 99. Apa perbedaannya dan apa resikonya apabila satu rekening luar negeri yang mencakup beberapa instrumen dimasukkan di kode harta investasi lainnya yang menanyakan, saya ulang ya. Apa risikonya? Satu rekening luar negeri yang mencakup beberapa instrumen dimasukin di kode harta investasi lainnya yang menanyakan nilai saat ini dibandingkan di kode harta tabungan. Saya rasa nggak ada masalah, Pak. Nggak ada risiko, sama aja. Bapak mau lapor sebagai tabungan, boleh. Mau lapor sebagai investasi, juga boleh. Intinya adalah totalnya benar, gitu, Pak. Kita nggak usah pusing mengenai lain-lain. Kita fokus sama rupiahnya. Kalau nilai total rupiahnya itu betul, maka mengenai jenis harta itu nggak terlalu pengaruh bagi saya sih. Nanti tinggal dijelaskan mengenai itu ya. Yang penting totalnya betul, total uangnya jadi betul, laporan angkanya jadi benar. Oke, thank you Pak Nise, semoga terbantu. Bapak Jeremy Dia Z567, malam kawan mau tanya, pajak badan, terkait kenaikan HPP dan omset dari tahun sebelumnya. Apakah berujung SP2DK? Jawabannya belum tentu Pak, belum tentu ya. Penghasilan maupun HPP mau naik mau turun itu belum tentu kena SP2DK, belum tentu. Atau dilihat dari sudut pandang mana? Mohon infonya. Oke, jadi kita nggak usah pusing, Pak Jeremy dan teman-teman ya. Kita nggak usah pusing itu orang pajak mau gimana. Kita nggak usah pusing dan kita tidak perlu berusaha mengkondisikan supaya mereka tidak periksa kita. Nggak bisa. Terserah mereka mau periksa kita, terserah mereka mau SP2DK. Dan yang kita laporkan itu belum tentu juga menjadi lebih dekat ke pemeriksaan, belum tentu juga bisa lebih aman, enggak juga. Jadi intinya kita perlu melaporkan yang benar, itu Pak. Laporkanlah yang benar. Yang benar itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi ketika suatu hari kita diperiksa orang pajak, kita bisa menjelaskan. Itu yang penting Pak. Ya, mengenai SP2DK ya suka-suka orang pajak, mengenai pemeriksaan ya suka-suka mereka, nggak ada masalah ya. Kita harus siap selalu dengan SP2DK maupun pemeriksaan. Thank you Pak Jeremy, semoga terbantu. Ibu Noni Kiev, malam Bu Noni. Jika WPOP masih tetap lanjut bayar PPh final 0,5%, jadi terpotong nih Bu Noni. Jadi terpotong ya Bu Noni. Jadi nggak ada masalah Bu ya, orang pribadi tetap boleh menggunakan PPh final sampai Desember 2029. Kata Purbaya begitu ya, di UU BP. Thank you Pak Bu Noni. Bapak Gria Lestari Timor. Petugas pajak itu seringkali menakut-nakuti kita. Lalu kita didenda sampai 400 juta pada tahun 2025 yang lalu untuk tahun pajak 2021. Sekarang kita sudah diungkit-ungkit yang 2022. Kenapa mereka ungkitnya mesti yang sudah lewat lama? Jawabannya adalah suka-suka mereka, Pak. Suka-suka dia. Pemerintah itu punya hak untuk 5 tahun mundur. Dia boleh mempermasalahkan 5 tahun mundur. Jadi terserah dia. Dia mau pelan-pelan, dikikis-kikis pelan-pelan, mau disikat langsung dipotong sekalian juga boleh. Terserah mereka. Selama 5 tahun, negara punya hak untuk mengorek-ngorek lagi kekurangan pajak kita. Oke. Thank you Pak Gria Lestari, semoga terbantu. Ibu Meliana Rusli. Malam Pak Wan, malam Bu Meli.
Bagaimana bikin di Cortex untuk pajak final dividen luar negeri yang sudah dipotong 15%? Tetapi saya tidak dapat bukti potongnya. Saya tidak mau reinvestasi. Lalu, kursnya pakai kurs apa? Oke. Pertama ya, mengenai kurs. Kursnya adalah kurs transaksi ya. Kurs ketika terjadi penghasilan. Yang kedua adalah kalau Bapak tidak mau investasi, berarti kan Ibu mesti hitung pajaknya kan? Hitung pajaknya menggunakan tarif di Indonesia. Oke, anggaplah dapat angka sekian gitu. Kemudian kan Ibu mau menggunakan PPh 24 kan? Dengan metode PPh 24 kan Ibu menjadi berkurang berapa nilai pajaknya gitu kan? Ya udah, nilai pajak yang sudah dihitung inilah yang Ibu bayar. Oke. Sekarang mengenai tidak ada bukti potong. Ini mesti minta, Bu. Mesti di email. Kan kalau di luar negeri itu kan mereka suka pakai email tuh. Ibu email bahwa saya pendapatannya sekian, sudah dipotong pajak sekian, yang real masuk ke rekening saya sekian. Tolong dong minta bukti potong ini gitu, by email. Kalau email tidak dibalas, minimal kan Ibu sudah punya bukti bahwa saya sudah berusaha meminta, mereka yang belum kasih, gitu kan. Tetapi kan Ibu punya bukti bahwa walaupun, gua tidak punya bukti potong, tetapi kan kita bisa membuktikan dari penghasilan itu segini di statementnya, sedangkan uang yang masuk di rekening itu sekian, segini gitu ya, kan minimal ada statement itu, gitu, oke. Thank you Bu Meliana, semoga terbantu. Bapak Gria Lestari, kita tidak bayar maunya, kita ditakut-takuti. Gimana solusinya kok? Laba kita tidak ada sebanyak yang didendakan. Solusinya adalah Bapak mungkin perlu lebih paham hukum, lebih paham peraturan pajak ya, sehingga ketika Bapak disuruh bayar, Bapak tidak takut gitu loh. Bapak jadi tahu, oh dasar hukumnya begini nih. Pasal sekian, ayat sekian di undang-undang ini ngomongnya begini. Oh, saya nggak salah loh. Nah, Bapak bisa ngomong gitu, Pak. Jadi Bapak tanya ke dia. Kalau dia suruh Bapak bayar pajak, Bapak mesti bertanya, dasar hukumnya apa? Salahnya saya apa? Ketika dia ngomong salahnya ini, Bapak mesti tanya, dasar hukumnya apa? Gitu. Di undang-undang apa yang ngomongnya saya salah begitu? Dengan begitu kan Bapak jadi tahu, kalau emang saya salah, ya udah saya bayar, tahun depan saya perbaiki. Tetapi kalau saya nggak salah, ya jangan disalah-salahin dong. Gitu, Pak. Coba pelajari dasar hukumnya, Pak. Paling penting sih tanya kepada orang pajak, saya ini salahnya apa, dasar hukumnya apa, gitu. Thank you Pak Gria Lestari, semoga terbantu. Bapak BC RW 1217, malam kawan, malam Pak BC. Apakah betul di SPT Cortex untuk hutang memang hanya satu baris saja, tidak ada kolom tambah? Jawabannya bisa tambah ya. Sudah dicoba berkali-kali login ulang, tetapi tetap tampilannya sama. Apakah harus dijadikan satu total hutang? Jawabannya tidak ya, Bapak boleh menambah. Caranya adalah di bagian induk, di halaman induk, Bapak menjawab iya pada pertanyaan apakah Anda mempunyai hutang, ya. Cari pertanyaan itu, Bapak klik iya, yes. Dengan begitu, Bapak akan bisa muncul tombol plus, tombol tambah di bagian hutang. Oke, thank you Pak BCRW, semoga terbantu. Ibu Lustisian, Ruko udah terlapor SPT sejak beli di 2012. Harga sekarang tentu berlipat ganda. Udah aman kan? Jawabannya aman ya. Biarpun naik tinggi, yang penting ketika jual kena 2,5% PPh. Apakah betul? Jawabannya betul, Bu. Sudah aman, Bu ya. Jadi tenang saja, yang namanya ruko, tanah bangunan itu aman. Nanti PPh final. Thank you, Bu Lusti. Semoga terbantu. Bapak Jovis B, net income itu lebih kecil daripada kenaikan total harta 2024 versus tahun 2025. Apakah ini memungkinkan? Jawabannya nggak mungkin. Ya. Jadi penghasilan itu harus selalu cocok dengan kenaikan harta. Penghasilan pasti lebih tinggi daripada kenaikan harta. Kan ada biaya hidup kan, dia potong biaya hidup. Oke, jadi tidak mungkin penghasilan akan lebih rendah daripada kenaikan harta, itu nggak mungkin. Gitu. Nah, pertanyaannya, tetapi kan mungkin dia terima hibah dari orang tua. Nah, hibah itu penghasilan, Pak. Hibah itu bukan penghasilan ya, hibah adalah penghasilan. Atau mungkin dia terima warisan dari orang yang meninggal. Nah, itu juga penghasilan ya. Warisan juga adalah penghasilan. Cuman dia jenisnya, kategori adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke? Jadi, kenaikan harta harus cocok dengan penghasilan. Itu intinya. Thank you Pak Jovis B, semoga terbantu. Bapak Eyas Cues,
Malam ko, malam Pak Eyas. Punya tabungan di luar negeri dan terima uang dari suami WNA di luar negeri sebagai subjek pajak dalam negeri WNI. Di SPT Korteks, lapor harta tabungan luar negeri dan hibah. Penghasilan tidak kena pajak. Betulkah? Mohon koreksi. Jawabannya bukan hibah, Pak ya. Dia mesti masuk ke kategori lainnya. Dia mesti masuk ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang lainnya. Gitu. Bukan hibah. Suami kasih istri, istri kasih suami, itu bukan hibah. Itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Oke? Thank you, Bu Eyas. Cheers, semoga terbantu. Bapak Noni Kiev, Ibu ya. Malam kok, malam Bu Noni. WPOP tetap lanjut bayar UMKM. Jika aturannya keluar, tidak diperpanjang, apakah ke depannya PPh 0,5% bisa di PBK ke pasal 25? Jawabannya adalah tunggu aturannya terbit. Oke? Kalau aturan itu mengatakan tidak diperpanjang, maka aturan itu pun akan mengatur bagaimana mekanismenya untuk orang-orang yang sudah bayar. Pasti akan dibantu diatur oleh aturan itu. Oke, jadi kita nggak tahu sekarang, kita nggak bisa nebak-nebak. Oke. Thank you Bu Noni, semoga terbantu. Bapak Purnawan Iswan, malam ko awan. Apakah kepastian pajak UMKM sudah adakah keluar aturannya kok? Jawabannya sudah ada ya di UU BP pasal 1 ayat 1. Ya kalau sudah UU BP udah nggak usah pusing ya. Kita anggap itu benar aja, itu pasti benar itu ya. Hanya dunia kiamat yang bisa membatalkan UU BP. Oke. Thank you Pak Purnawan Iswan. Semoga terbantu. Bapak Ibu Intan Rencar. Malam kok, malam Pak Bu Intan. Saya UMKM rental mobil. Karena sudah lewat 7 tahun, maka di 2025 saya terima bukti potong PPh 23 yang 2% dan 2,5%. Nah, bukti potong yang saya terima itu, apakah perlu dilaporkan penghasilan lainnya atau gimana kok? Jawabannya boleh ya. Kalau Bapak mau tetap menggunakan 0,5%, maka otomatis yang bukti potong itu kan menjadi penghasilan lainnya. Menjadi penghasilan lainnya, ya udah hajar aja Pak. Penghasilan lainnya supaya tidak LB, menjadi kurang bayar. Gitu sih Pak. Sedangkan Bapak tetap menggunakan 0,5%. Kan gitu nih ceritanya nih. Ya, untuk omsetnya tetap menggunakan 0,5% UMKM-nya. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Thank you Pak Intan, semoga terbantu. Bapak Rumoci Torang, malam kok. Kalau prefer lapor SPTOP gimana? Lapornya itu yang namanya prefer adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ ada kategori yang namanya bagian laba dari perusahaan yang tidak terbagi atas saham. Itu namanya prefer. Oke. Thank you Pak Rumoci Torang, semoga terbantu. Bapak NN Cruz 02, tanya kok. Kalau suami usaha UMKM istri ada bekerja di satu pemberi kerja, apakah bukti potong dari istri yang bekerja, saya ulang ya, suami usaha UMKM, istri bekerja di satu pemberi kerja, apakah bukti potong dari istri yang bekerja di L1, apakah perlu dipindah ke L2 sebagai PPh final? Betul, boleh Pak, boleh ya, dihapus aja di L1, yes betul. L1 dihapus, kemudian masuk ke L2 sebagai PPh final, boleh. Bagaimana caranya untuk menghapus karena tidak ada gambar sampah? Oke, nggak ada gambar sampah. Seharusnya ada, Pak ya. Coba gini, di bagian induk ada pertanyaan kan, apakah Anda menerima bukti potong kan? Nah, itu jawabnya ya. Begitu jawab ya, maka seharusnya dia bisa dihapus. Oke. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dari pekerjaan? Jawabnya ya. Dengan jawab iya, maka dia menjadi bisa dihapus. Coba dites, Pak. Oke, sehingga bisa dihapus. Kalau nggak bisa, coba diotak-atik lagi, diklik simpan konsep, kemudian balik lagi ke situ. Semestinya bisa sih. Oke, thank you Pak NN Cruz, semoga terbantu. Ibu Yanti 9YS9, malam kok, malam Bu Yanti. Tahun ini punya penghasilan neto dari bukan penghasilan teratur. Apakah perlu isi perhitungan angsuran PPh 25 pajak berikutnya? Seharusnya nggak usah, Bu. Jadi Ibu mesti di induknya ya, di induk mesti memilih satu pertanyaan, apakah Anda menghitung PPh 25? Jawabannya tidak. Apakah Anda menerima penghasilan teratur? Jawabannya tidak. Ya, di kelompoknya PPh 25, Ibu jawab tidak, tidak, tidak. Dengan begitu tidak ada PPh 25 tahun berikutnya. Thank you Bu Yanti, semoga terbantu. Bapak Kacang Mete Super. Pemotongan PPh 21 atas gaji dan THR menyebabkan perusahaan mengalami lebih setor ya, LB.
Apakah benar pada bulan-bulan berikutnya perhitungan PPh 21 akan otomatis mengkompensasi kelebihan setor itu? Betul, Pak, betul ya. Kalau PPh 21 itu kalau memang LB akan dikompensasi ke bulan berikutnya. Itu betul ya. Tetapi apakah iya THR menyebabkan LB? Saya rasa nggak juga ya. LB itu nanti di A1, di bulan Desember baru kelihatan LB-nya. Ketika diterima THR, mestinya nggak ada LB di bulan tersebut ya. Oke. Thank you Pak Kacang Mete, semoga terbantu. Bapak Jovis B, buat NPPN tetapi penghasilan hanya 10 juta per tahun, tidak kena pajak. Penghasilan lain dari deposito sudah final. Apakah ini bisa jadi LB? Jawabannya bisa jadi LB ya, bisa jadi LB, tapi nggak apa-apa ya. LB tinggal dihilangkan dengan cara menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, thank you Pak Jovis B, semoga terbantu. Bapak Dian Faradi, kawan, kalau ayah membelikan rumah untuk anaknya, nyicil di bank, tiap bulan transfer kepada anak. Di SPT anak, apakah benar rumah masuk harta tidak bergerak ditambah saldo hutang bank per 31 Desember? Jawabannya betul ya. Jadi di anak lapor ada rumah, kemudian di anak ada lapor KPR, hutang KPR, kemudian di anak juga ada lapor yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namanya hibah, ya, hibah dari ayah. Oke. Kemudian mesti bikin surat hibah ya. Kalau hibah lebih baik dibikin surat hibah supaya ada keterangan tertulis hibah dari ayah kepada anak dan tidak usah notaris. Okay? Thank you Pak Dian, semoga terbantu. Ibu Irawati TJ, tanggal 22 Desember saya dapat SP2DK. Waduh, e-billingnya juga ada dan dibayarkan entah siapa yang bayar. Tanggal 23 Desember dinyatakan selesai P3 P2DK. Otomatis omsetnya naik. Apakah ada masalah dengan mengakui omset tersebut? Ya, nggak apa-apa lah Bu ya. Yang penting masih di bawah 4,8 M ya. Yang penting masih di bawah 4,8 M, nggak masalah, hajar aja Bu. Dan ini agak aneh. Memang saya dengar begitu juga, ada orang begitu ya. Tiba-tiba dapat SP2DK dan tiba-tiba sudah closing dengan sendirinya. Nggak ngerti apa yang terjadi di internal DJP. Thank you Bu Irawati, semoga terbantu. Ibu Ufmuts, di akta notaris perkumpulan untuk sosial kok. Oh, untuk sosial. Tetapi kalau masuk perkumpulan ada uang anggota dan nanti dapat seperti kaos gitu kok. Dan sisanya masuk ke kas. Apakah bisa lapor nihil di SPT tahunan? Saya rasa bisa Bu ya, kalau dia sosial ya. Kalau dia memang untuk sosial ya udah, semua penghasilan dianggap penghasilan sumbangan, semua pengeluaran dianggap pengeluaran sumbangan gitu. Dengan demikian ketika ada laba rugi itu dikoreksi fiskal aja. Dikoreksi fiskal dengan alasan itu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Karena dia menerima sumbangan gitu. Oke, thank you Ibu Ufmut, semoga terbantu. Bapak Andrian Surya 82, malam kok, tolong terangkan yang Pak Purbaya katanya Cortex bermasalah. Ya begitulah Pak, Cortex ya. Rencana awalnya bermasalah, duitnya bermasalah, orang yang kerjain bermasalah, sekarang barang sudah jadi juga bermasalah. Gitu Pak. Ini dunia IT ya, jadi terlalu banyak masalahnya di Cortex itu ya. Cuman ya harus jalan. Kalau nggak jalan ya semua masuk penjara gitu Pak. Begitulah. Thank you Pak Andrian, semoga terbantu. Bapak Pevalet, malam kok, malam Pak Valet. Mau tanya, suami orang pribadi PKP, usaha distributor snack. Oke, istri punya toko roti. Oh tadi sudah ya, tadi sudah Pak Valet ya. Coba cek kembali di rekamannya. Bapak CK KC. Kok lapor SPT Badan harus isi pemegang saham pakai NIK. Kalau pemegang sahamnya sudah tidak punya NIK, bagaimana isinya kok? Nggak mungkin Pak, ada orang tidak punya NIK ya. Orang pasti punya NIK. Gitu. Sejak orang itu lahir sampai dia meninggal, dia punya NIK. Walaupun dia sudah meninggal, ya coba aja Pak isi nomor NIK-nya. Semestinya ada. Ya, ketika PT itu didirikan kan ada akte notaris. Nah, di akte notaris kan ada tulis nomor NIK-nya berapa. Ya, jadi pasti ada nomor NIK. Thank you Pak KC, semoga terbantu. Bapak NN Cruz 02. Kalau WP punya UMKM 0,5% masih berlaku untuk 7 tahun, baru berjalan 5 tahun. Apakah tetap harus ajukan NPPN? Jawabannya harus ya, harus ajukan NPPN. Oke. Bagaimana teman-teman yang
terlanjur sudah lewat, kan ini udah April nih, terlanjur lewat dan tidak bisa cetak MPPN. Ya udah nggak usah pusing, cuekin aja. Ya, cuekin aja, nggak usah pusing. Tahun depan baru diurus MPPN lagi. Thank you Pak Enen Cruz, semoga terbantu. Ibu Juli Wirawan, malam kok, saya mau gabung laporan SPT ke suami. Karena cuma ibu rumah tangga. Tapi ada perjanjian pisah harta. Yang nggak bisa, Bu. Kalau PH itu nggak bisa. Pisah harta itu tidak bisa gabung ke suami. Apakah bisa digabung laporannya? Tidak bisa. Kalau tidak, apakah harus dibatalkan perjanjian PH-nya? Betul. Jadi perjanjian PH-nya ibu batalkan ke notaris. Ibu minta batalkan. Dengan dibatalkannya PH, maka menjadi ibu boleh gabung ke suami. Gitu, Bu, ya. Kalau ada pisah harta, ya nggak bisa gabung. Kan pisah harta, dia pisah. Gitu. Jadi nggak bisa gabung. Jadi perlu dibatalin dulu, baru gabung. Ya. Thank you, Bu Juli Wirawan. Semoga terbantu. Ibu Ufmuts, realnya perkumpulan tidak ambil keuntungan dan uang untuk kegiatan perkumpulan dan sosial. Apakah tetap bisa diinput uang masuk sebagai sumbangan? Jawabannya boleh, Bu. Boleh ya. Jadi akta notarisnya adalah untuk sosial dan memang faktanya itu untuk sosial, tidak dipakai untuk bisnis gitu ya. Jadi boleh jadi sumbangan dan tidak kena pajak. Thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Bapak Dian Faradi, harta rumah dikasih keterangan hibah atau hutang bank kok? Ini yang mana tadi Pak ya? Lupa saya. Jadi hibah itu adalah kalau uangnya berasal dari hibah orang tua. Kalau itu hibah ya, itu berarti dikasih keterangan hibah dari orang tua. Hutang bank sih enggak ya, hutang bank enggak. Antara hibah atau hasil sendiri. Kalau uang sendiri ya berarti hasil sendiri. Kalau hibah berarti dari hibah, gitu. Thank you Pak Dian Faradi, semoga terbantu. Bapak BCRW, kok kalau kita MPWP pemotong harus diisi di Cortex. Bisa tidak dikosongin hanya nama saya atau ditambah tanda strip saja bisa tidak? Boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja sih Pak. Jadi Cortex itu kalau kita bisa, kita lengkapi. Kalau nggak bisa, kita strip aja, gitu Pak. Tetapi ya kalau datanya ada ya udah kita isi gitu ya. Thank you Pak BCRW, semoga terbantu. Bapak Chanmei 75, Ibu ya. Malam kok mau tanya, untuk laporan yayasan keagamaan nirlaba, saat isi laporan lugi laba, pendapatan jadi non-objek. Tetapi kalau biaya tetap dikomersil, ya kok, dan apakah semua item langsung dikoreksi masing-masing? Yes, Bu. Semua biaya pun langsung dikoreksi sebagai koreksi fiskal positif, ya. Semua biaya pun dikoreksi fiskal. Jadi tidak ada nol, ujungnya nol semua, gitu, Bu. Karena dari atas sudah dikoreksi fiskal. Udah dibikin penghasilan non objek kan. Maka biaya-biaya pun semua dikoreksi fiskal. Thank you Bu Chanmei, semoga terbantu. Ibu Chanmei 75. Dan apakah bagian sisa lebih ini wajib diisi? Mohon penjelasannya kok. Sisa lebih pun sudah di komersil ada ya. Di komersil ada, tetapi di fiskal sudah nol. Di fiskal sudah tidak ada hasil lebih. Begitu aja, Bu. Thank you, Bu Chanmei. Semoga terbantu. Ibu Lustisian. Misal dapat komisi sebagai seorang broker. Walau di bawah PTKP. Apakah langsung lapor bayar dulu normanya? Tidak usah bayar Pak ya, kalau di bawah PTKP itu. Kalau di bawah PTKP ya tidak ada pajaknya, ya nggak usah bayar. Kan masih di bawah PTKP, atau nanti aja 31 Maret tahun depan bayar jelang submit. Iya Pak, tahun depan aja. Tahun depan, jadi SPT 2025 lapornya di bulan Maret 2026, SPT 2026 itu di Maret 2027. Nanti aja Pak baru dihitung. Jadi nggak usah sekarang. Sekarang terima uangnya nggak apa-apa, tak dihitung tahun depan. Ya. Thank you Pak Lustisian, semoga terbantu. Bapak Adrian Surya 82, malam kok. Apakah isian Cortex bagaimana kita bisa unduh? Bagaimana cara unduh Cortex tahun gimana? Jadi gini Pak, ketika Bapak sudah lapor Cortex, Bapak bisa mengklik tombol yang namanya PDF tuh. Ada tombol PDF, Bapak klik, maka dia akan menghasilkan halaman induk ya. Dia menghasilkan halaman induk dari Cortex-nya, itu disimpan. Nah, kemudian bagaimana dengan isinya? Isinya dari lampiran-lampirannya itu semua lampiran Bapak bisa screenshot ya, nggak bisa di-download. Jadi hanya bisa di print PDF atau di screenshot. Jadi tinggal di screenshot saja, dikecilin dikit ya, agak kecil, di screenshot, ya udah kita simpan sebagai PDF. Paling begitu, Pak.
Thank you Pak Andrian, semoga terbantu. Ibu Lustisian, thank you Kak. Ya Pak, thank you sama-sama. Bapak Jovis B, pada 2024 itu deposito plus tabungan plus kas dijadikan satu di setara kas. Tetapi di Cortex itu tabungan deposito dirinci per bank. Apakah total tabungan 2025 dan deposito dikurangkan dari setara kas lainnya 2025 juga? Jawabannya iya, boleh. Jadi Ibu boleh aja melakukan balancing seperti itu, boleh-boleh aja. Yang penting totalnya benar ya. Yang penting totalnya 2024 ke total 2025 menjadi benar. Gitu aja sih. Mengenai balancing saling buang, saling cross antara harta satu dan harta yang lain itu boleh-boleh saja. Thank you Bu Jovisbi, semoga terbantu. Bapak BC RW 1217. Kalau beli beberapa saham di aplikasi penyedia, saya lupa dan sulit menghitung tanggal dan harga jual atau belinya. Di APK-nya tidak tersedia informasinya. Oke, saya ulang ya. Beli beberapa saham di aplikasi, saya lupa dan sulit menghitung tanggal dan harga jual dan belinya. Oke, di APK pasti ada, Pak. Di aplikasi pasti ada. Saya nggak pernah sih ketemu aplikasi yang tidak ada ya. Coba Bapak cek lagi aplikasinya, Pak ya. Pasti ada. Nilai sell selama setahun berapa, nilai pajaknya berapa pasti ada. Kemudian nilai net profit-nya juga pasti ada. Kemudian nilai portofolio di akhir tahun pasti ada. Coba dicek Pak di aplikasinya. Mestinya ada sih. Thank you Pak BC, semoga terbantu. Teman-teman sudah lewat jam 9 ya, kita tampung dulu buat teman-teman ya, yang belum terjawab, kita akan jawab di YouTube ya. Mohon maaf kalau agak lama waktunya nih, lagi agak kesibukan juga. Oke, ada Bapak KC, ada Bapak Adrian Surya 82, oke, ada Bapak BCRW 1217, ada Bapak Glory 20237, ada Bapak Adrian, ada Bapak Y. Clara 2001, Ibu Heni Gun, kemudian Bapak Anton Tri 05, Bapak Sipako 70, Bapak BCRW 1217, ada lagi Bapak KC, Bapak Melki VP, ada Bapak Aristolamen, Bapak Dian Faradi, ada Ibu Melina Ho, oke. Ada Ibu Melina Ho, ada Bapak Melki VPP, ada Bapak Ibu Heni Gun, kemudian ada Bapak Nise 99 US, ada Bapak Suprijan Tole, ada Ibu Linawati Halim, oke, ada Ibu Ani Monika, ada Ibu Noni Wijaya, oke, Ibu Melina Ho. Oke, teman-teman, mohon maaf ya waktunya kelewat ini jam 9, karena saya ada meeting lagi nanti. Ada meeting lagi beberapa waktu sebentar lagi ya. Oke, teman-teman, thank you semuanya. Kita akan berusaha jawab di YouTube ya. Kita ketemu lagi hari Senin depan jam 8 malam. Makasih semuanya. Mari.